Prof. Budi, ini sebagai narasumber yang kedua, itu tadi memang sudah disampaikan oleh Prof. Azhari bahwasannya SNMPTN ini adalah jalur khusus yang sekarang ini siswa yang duduk di kelas 12 dan eligible. Jadi mungkin Prof. Budi perlu diperjelas kembali nanti apa yang harus dilakukan bagi siswa yang tidak eligible. Nah, jadi yang pertama, Prof, kami coba dijelaskan kembali tentang syarat siswa kelas 12 yang bisa ikut mendaftar SNMPTN itu atau seluruhnya gitu ya. Atau mungkin ada persyaratan saja. Sampai dengan sekarang, Prof, jumlah peserta yang eligible atau yang berhak mendaftar SNMPTN tahun 2022 ini apakah ada? Sehingga tahu posisinya gitu, Prof. Ada berapa? Dan dari LTMPT sendiri itu langkah-langkah atau tahapan pendaftaran SNMPTN itu sudah ada atau belum, Prof? Dipersilahkan, Prof. Budi. Baik, terima kasih Bu Is. Teman-teman semua, ini saya lihat ada guru BK, ada adik-adik siswa yang eligible saya kira. Sekali lagi saya akan menyampaikan ada gabungan ya. Jadi artinya kadang saya akan menyampaikan juga data-data dengan slide karena lebih bisa dilihat kira-kira seperti itu. Siap, Prof. Jadi yang pertama bahwa namanya SNMPTN yang dulu namanya jalur undangan, itu artinya memang sekolah-sekolah yang mempunyai prestasi tertentu itu yang akan kita undang. Dan tadi sudah disampaikan juga, sekolah itu pun tidak semua siswanya itu akan diizinkan untuk mendaftar SNMPTN. Tetapi adalah berdasarkan dari akreditasi sekolah tersebut, itu ada proporsinya, ada prosentasenya. Jadi intinya adik-adik ini, sekolah dan adik-adik ini sudah pada tahapan proses SNMPTN di titik tertentu. Nah, sekarang yang penting adalah karena sekali lagi ini dikhususkan untuk adik-adik kelas 12 yang eligible dan sekali lagi mulai besok itu sudah bisa mendaftar SNMPTN. Nah, kalau kita bicara syaratnya itu seperti apa anak-anak kelas 12 tadi. Jadi yang pertama adalah adik-adik itu harus memiliki akun LTMPT. Nah, pertanyaannya adik-adik sudah punya atau belum? Nah, ini nanti saya lihatkan posisinya seperti apa. Kemudian juga akunnya itu sudah dipermanenkan. Jadi artinya adik-adik sudah mempermanenkan akunnya. Jumlahnya nanti juga saya sampaikan. Kemudian juga merupakan salah satu siswa yang dinyatakan oleh sekolah yang eligible untuk mendaftar SNMPTN. Artinya adik-adik ini termasuk dari jumlah kuota yang diizinkan dan dipilih oleh sekolah. Itu penting ya. Kemudian yang penting lagi adalah adik-adik tadi itu juga tergantung dari sekolah. Sekolah itu harus mengisikan PDSS. Nah, mengisi PDSS itu harus sampai tuntas. Nah, nanti saya perlihatkan juga datanya. Jadi artinya adik-adik itu harus ada di data PDSS untuk mendaftar SNMPTN. Nah, kalau adik-adik Ibu Bapak sekalian ingin melihat datanya sampai sekarang seperti apa, ini paling tidak bisa memberikan gambaran bahwa persaingan saya itu seperti apa dan sebagainya adalah sebagai berikut. Ini kira-kira teman-teman semua gambarannya. Saya mengingatkan saja adik-adik ya, bahwa sekali lagi pembuatan akun LTMPT dengan kebijakan single sign on itu untuk mempermudah semuanya. Ya, nah kami sekali lagi pengisian PDSS oleh sekolah itu juga harus membuat akun LTMPT dulu bagi yang belum, tapi kemarin yang sudah kan tidak perlu lagi. Dan sekali lagi kami memberi kesempatan itu panjang sekali. Ya, panjang sekali. Jadi sekolah membuat akun mulai tanggal 4 Januari, 8 Februari. Termasuk nanti di pengisian dan sebagainya sebetulnya juga sudah lama sekali dan
malah ada perpanjangan dan sebagainya. Dan adik-adik itu membuat akun di tanggal 10 sampai tanggal 15 Februari. Nah, yang penting sekarang posisinya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Nah, ini adik-adik semua, Ibu Bapak yang saya hormati, saya mengambil data mulai tanggal 1 Februari sampai kemarin tanggal 12 Februari. Nah, di sini kelihatan bahwa ada daftar akun, ya, kemudian aktivasi akun, ya, yang biru ini, kemudian yang sudah permanen akun. Nah, ini kita lihat sekali lagi adik-adik yang sudah melakukan permanen akun itu totalnya ada 781.000 sekian. Nah, kalau yang sudah memiliki akun, adik-adik yang kelas 12 yang sudah permanen itu memiliki akun aktif itu kira-kira 1,3 juta. Jadi artinya sekali lagi posisi sekarang adik-adik yang sudah permanen akun itu ada 781 sekian, artinya ada sekian selisih dari 1,3 juta ini itu yang belum melakukan permanen. Belum melakukan permanen itu ada beberapa kemungkinan karena memang tidak eligible untuk mendaftar SNMPTN atau eligible mendaftar SNMPTN tetapi belum melakukan. Makanya mohon untuk bisa disegerakan. Nah, kalau kita melihat datanya seperti apa. Nah, ini perkembangannya seperti ini, Bu Is dan teman-teman semua, ya. Ini yang terbaru. Terbaru artinya setelah penutupan plus-plus kira-kira seperti itu, sedikit ada tambahan setelah dibersihkan semua. Jadi kalau kita lihat di sini, sekolah yang penting di sini, sekolah yang melakukan finalisasi siswa eligible itu ada 19.203. Kemudian sekolah yang sudah melakukan finalisasi kurikulum itu ada 18.847. Kemudian yang sekolah yang sudah melakukan finalisasi nilai itu ada 18.361 siswa yang eligible, artinya yang berhak untuk mendaftar adalah 820.745. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, itu ada 1-2 sekolah yang merasa sudah ada perpanjangan 2 hari tapi belum selesai, itu jumlahnya banyak atau tidak? Jadi Bapak dan adik-adik semua, insya Allah enggak banyak. Jadi hanya ada 490 sekolah yang itu kalau diprosentase 2,58%. Nah, tidak melakukan finalisasi sampai nilai itu mengapa? Ya saya kira alasannya banyak. Ada kemungkinan pertama sudah tahu kira-kira mungkin ya siswanya tidak akan diterima kalaupun diizinkan mendaftar. Kemudian ada yang masalah males-malesan sampai hari terakhir sudah diperpanjang 2 hari tapi belum masuk, dan mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah ini kira-kira. Jadi itu yang penting. Kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi saya kira pada hari ini sudah pada tahapan ke-7. Jadi adik-adik itu mulai besok ya sudah mulai diizinkan mendaftar SNMPTN bagi yang eligible, itu harus masuk ke portal LTMPT. Nah, kemudian sekali lagi, habis itu adik-adik itu harus memilih perguruan tinggi dan program studi. Jadi ada ketentuan ya, kira-kira adik-adik ini kalau yang di jalur SNMPTN ini kan diizinkan 2 program studi, tapi ada klausul di situ, ada kebijakan dari majelis bahwa kalau memilih 2 program studi, itu salah satu program studi yang dipilih itu harus di perguruan tinggi yang sama asal daerah dari SLTA tersebut. Ya, itu. Nah, yang penting adik-adik semua, sekali lagi bagi adik-adik yang akan mendaftar bidang seni dan olahraga, itu harus mengunggah portofolio. Dan nanti akan saya sampaikan termasuk bagaimana dan sebagainya nanti setelah ini, termasuk sekali lagi kaitannya dengan program studi setiap perguruan tinggi 5 tahun terakhir itu
keketatannya seperti apa juga nanti saya kira akan saya sampaikan di belakang. Hanya satu hal ya, sebelum perguruan tinggi melakukan seleksi, kemudian pengumuman daftar ulang adik-adik yang diterima di jalur SNMPTN ini, pesan saya satu, bahwa memang betul diizinkan memilih 2 program studi, tetapi ya adik-adik itu betul-betul kalau memilih dua-duanya senang, sama senangnya. Kalau diterima harus daftar ulang. Kalau hanya satu yang disenangi, silahkan daftar satu saja, nggak perlu 2. Karena apa? Karena adik-adik kalau sudah diterima di jalur SNMPTN, itu kalau tidak daftar ulang, artinya prodinya kok ada berubah pikiran, tidak senang, dan sebagainya, maka adik-adik secara otomatis kita buat tidak diizinkan mendaftar UTBK SBMPTN. Kalau tidak boleh mendaftar UTBK SBMPTN itu artinya adik-adik ya tidak punya nilai UTBK. Padahal banyak perguruan tinggi negeri itu sekarang sudah mengharuskan memiliki nilai UTBK bagi yang akan mendaftar jalur mandiri.